Kami percaya bahwa di tempat ini kami semua adalah orang-orang benar, orang yang dipilih Tuhan, dan kami disiapkan untuk terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, di tengah-tengah cuaca yang kurang bersahabat hari ini, hujan dari pagi, angin yang sangat besar, kalau kami boleh hadir ke tempat ini semua karena gerakan hati Roh Kudus, sehingga kami boleh bersemangat untuk datang beribadah bersama-sama teman wanita kami di ibadah Wise ini. Terima kasih Bapak, biarlah firman Tuhan yang boleh disampaikan, kami semua diberkati dan kami dikuatkan. Bahkan hamba sendiri yang menyampaikannya, hamba sendiri diberkati dan hamba sendiri dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali, Ibu-ibu, shalom. Wah, tadi pagi saya udah lihat jendela dari jam 5 pagi, jam setengah 5 saya bangun, udah hujan. Oh, hujannya masih rintik-rintik gitu ya. Tahu-tahu besar. Tiba-tiba anak saya udah pergi sekolah jam 6. Angin kencang. Waduh, ini gimana Tuhan? Saya berserah aja deh sama Tuhan. Yang paling penting doa saya supaya ibu-ibu wanita Wise ini enggak tarik selimut lagi. Biasanya kalau udah hujan kan pengennya tarik selimut lagi, pengen tidur gitu ya. Tapi puji Tuhan, kalau semua ibu-ibu bisa datang ke tempat ini di tengah-tengah cuaca yang kurang bersahabat, bahkan macet di mana-mana, kami semua juga ada beberapa yang telat. Semua karena Tuhan, amin. Di tengah-tengah dunia yang semakin tidak baik ini, kalau kita lihat di Instagram ya, tapi jangan membuat kita takut. Justru itu semua kan harus digenapi kata firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Benar gak? Kan ada bapak-bapak di sini, jadi saya bilangnya Bapak Ibu Saudara. Ya, bom melintas kanan kiri di atas ya. Saya berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di Israel, khususnya yang sedang berziarah, supaya Tuhan tolong, Tuhan bukakan jalan supaya mereka bisa pulang. Coba bayangin, ketika kita ada di sana dan sedang terjadi perang seperti itu rasanya takut sekali, saudara. Waduh, itu sangat luar biasa tekanannya. Tapi saya lihat di Instagram gitu ya, mereka menari, bersuka cita, memuji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa mereka pasti akan kembali dengan selamat ke Indonesia. Puji nama Tuhan, keadaan dunia bentuk apapun, satu hal yang kita pegang, hidup dekat dengan Tuhan aja. Itu aja ibu-ibu. Jadi kalau kita lihat Instagram, lihat sosial media, lihat berita, rasanya membuat kita takut, udah satu aja. Aduh, yang penting hari ini saya dekat hidup dengan Tuhan. Mau apapun negara ini hancur, negara ini terjadi, yang paling penting kita dekat sama Tuhan, kita pasti akan ditolong Tuhan. Kita pasti diangkat Tuhan, amin. Hari ini saya mengusung tema Passion brings victory. Kenapa? Karena memang kesabaran itu akan memberikan kemenangan bagi kita. Saya nggak pernah lihat orang yang nggak sabar, ujungnya baik. Orang yang nggak sabar itu selalu saya lihat ujungnya pasti berantakan, Bapak Ibu Saudara. Jadi setiap hari itu kita dibentukkan lewat sebuah kesabaran. Amin, ibu-ibu, kesabaran kan pagi-pagi saya udah dibentuk Tuhan. Ada aja yang bikin kesel dan kita harus sabar. Apalagi mau khotbah ini. Kalau kejebak nggak sabar, waduh saya nggak bisa khotbah hari ini. Jadi setiap hari itu lewat pasangan hidup, lewat anak, lewat teman, lewat mungkin ART kita di rumah, lewat orang tua, kita dibentuk terus untuk menjadi orang yang sabar, Bapak Saudara. Masuk dalam ujian kesabaran. Ada aja beda pendapat kan gitu ya. Ada aja beda pandangan suami istri itu. Beda pemikiran. Akhirnya kita berargumentasi. Kalau kita nggak sabar-sabar, waduh, kita bisa konflik terus setiap hari. Hati kita bisa nggak tenang terus setiap hari, emosi terus. Apalagi ketika mungkin ibu-ibu di sini ada yang mengurus orang tua, ya kan? Orang tua itu kan butuh perawatan yang ekstra, mungkin dia sakit. Kalau kita nggak sabar-sabar, kita bisa emosi dan kita bisa stres juga. Urus anak, mungkin di sini anaknya udah gede-gede ya, juga butuh kesabaran urus anak. Siapa sih di antara kita yang urus anak nggak sabar? Harus sabar kan? Dari dia kecil sampai dia gede ada aja proses-proses yang harus kita sabar. Urus anak harus sabar, ibu-ibu. Ketika anak kita sudah beranjak remaja, dewasa, itu harus lebih sabar lagi. Dulu nurut sama kita kan? Sekarang udah beranjak remaja, dewasa, udah bisa berargumentasi. Udah bisa jawabin kita. Apalagi pandangannya berbeda sama mamanya, sama papanya. Mama tuh kenapa sih? Mama tuh kolot banget sih. Sering kan kita dikatain begitu. Mama nih gak maju nih pikirannya. Kuno nih, gak modern nih, gak tahu perkembangan zaman nih.
tahu cara yang tepat untuk bisa men-treatment mereka. Harus dirangkul, harus jadi pendengar yang baik, harus bisa merasakan emosi dia, merasakan pergolakan batin dia. Karena kan di usia-usia seperti ini mereka sedang puber, sedang mencari jati dirinya. Jadi mereka tuh berasa bahwa pintar, mereka udah tahu semuanya, mereka udah mengerti semuanya, padahal kan belum. Jadi sering sekali berargumentasi sama kita. Jadi kita dekati dia sebagai sahabat, sebagai teman yang mengerti perasaan dia. Tapi ingat, menjadi sahabat, menjadi teman, bukan keasikan, tanda kutip. Jangan sampai anak kita jadi keasikan sama kita dan tanpa ada ruang respect di dalamnya. Tetap kita jadi sahabat bagi teman buat mereka, tetapi harus tetap ada ruang respect di dalamnya. Kalau enggak nanti kebablasan, jadi enggak bagus. Jadi kita harus sabar-sabar Bapak Ibu Saudara. Kalau enggak sabar, kita bisa jadi musuh dari anak kita sendiri. Anak kita bisa kabur dari kita kalau kita sampai enggak sabar-sabar. Hari ini Tuhan memberikan Roh Kudus dalam hati kita untuk kita dapat sabar. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi orang sabar itu harus punya hati yang luas. Orang sabar itu harus punya pengertian yang lebih kepada orang lain. Orang sabar itu bisa memahami kondisi orang lain. Misalnya nih, tiba-tiba teman kita mukanya nggak enak sama kita. Kalau kita adalah orang yang sabar, pasti kita bisa memahami kondisi dia. Oh, mungkin di rumahnya lagi konflik sama suaminya. Oh, mungkin dia lagi konflik sama anaknya. Oh, mungkin dia lagi datang bulan kali ya. Jadi dia jutek-judes kayak begitu. Jadi kita bisa memahami keadaan orang lain. Itulah orang sabar. Jadi orang sabar itu, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, orang sabar itu adalah orang yang dewasa rohaninya. Gak mudah loh. Harus dewasa rohani. Karena sabar itu membutuhkan yang namanya kerendahan hati. Penundukan diri. Kalau nggak ada kerendahan hati, penundukan diri, sudah pasti kita nggak bisa sabar. Ada amin? Betul ya? Butuh penundukan hati, kerendahan hati. Mau balas, udah diem aja deh. Mau ngomong kasar, enggak deh, jaga mulut deh. Jadi harus sabar. Banyak orang yang bilang begini, kamu sabar banget sih, kayak orang pecundang aja. Orang sabar tuh dibilang kita kalah. Sering kan kita dengar, ngapain lu sabar terus sama suami lo? Gitu kan. Ngapain sih sabar terus sama temen lo? Gitu. Ngapain sih sabar-sabar terus sama anak lo? Sekali-kali kita kudu marah sama dia, balas. Kasih pelajaran sama dia, labrak dia. Gak usah diem aja. Kayak orang kalah, gak punya kuasa aja. Kan gitu saya kita dengar. Ini orang seperti ini orang yang gak dewasa rohani. Dia gak tahu dampaknya apa ketika dia melakukan perlawanan. Yang ada hubungannya gak makin bagus, makin runyam. Gak ada yang bisa diselamatkan ketika kita hidup di dalam emosi. Pasti masalah gak akan selesai. Contohnya siapa? Orang yang gak sabar dalam Alkitab, seorang wanita. Sarah, gak sabar dia menunggu waktu Tuhan. Benar gak? Tuhan bilang, Abraham, kamu akan punya keturunan seperti bintang di langit, pasir di laut. Tapi Sarah tidak sabar. Dia kasih budaknya yang bernama Hagar. Setelah Hagar punya anak, perlakuan Hagar beda sama Sarah. Jadi ngelunjak gitu kan kalau ibu baca di Alkitab. Udah gak baik lagi dia sama Sarah. Akhirnya Sarah marah. Ya kan? Menyalahkan Abraham juga. Ini aduh kita harus tobat lah ya. Kalau udah salah-salah jangan nyalain orang. Akhirnya diusir tuh kan si Hagar pergi menangis kasihan. Jadi sabar itu bukan kalah. Bukan menyerah ibu-ibu. Tapi sabar itu menyerahkan segala perkara kita kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan pasti akan berikan waktu yang terbaik untuk mengubahkan orang itu. Justru orang yang gak sabar itu, dia tuh menyerah. Orang yang gak sabar itu, dia gak percaya sama Tuhan. Menyerah, putus asa. Karena dia gak mau menunggu waktu Tuhan. Dia kalah. Hari ini kita mau jadi pemenang, harus sabar. Lu sedada dulu sama-sama. Sabar, ini sabar. Tadi kan waktu saya pas worship saya belum lihat salam kanan kiri, teplok sebelahnya sabar ya.
sabar. Saya nggak tahu masalah kamu apa, tapi sabar aja udah. Tapi jangan salah mengerti ya. Sabar itu bukan berarti kita diem aja, ibu-ibu ya. Oh, kalau saya sabar diem. Bu, anak saya kalau jawab sama saya bahasanya keras. Bahasanya kurang ajar, Bu, nggak sopan. Tapi ya udahlah, saya diemin aja. Saya nggak gubris, Bu. Karena saya mau jadi mama yang sabar banget. Itu kan kata firman Tuhan, Bu. Justru itu merupakan kesabaran yang salah besar. Kesabaran itu memang kita menunggu sampai dia diubahkan Tuhan. Tetapi ketika ada masalah seperti ini, kita nggak bisa tinggal diam. Kalau kita tinggal diam membiarkan anak kita jatuh dalam kesalahan, dia nggak tahu dia salah. Kalau kita sabar, kita nggak berhenti untuk menasihati dia. Walaupun mungkin lelah dia belum berubah. Panggil dia. Kasih bahasa yang baik. Bahasa yang penuh dengan kasih. Nah, tadi kamu bicara begitu nggak baik loh sama mama. Sama papa. Itu namanya nggak sopan. Firman Tuhan bilang apa? Kalau kamu mau diberkati, hormatilah ayah dan ibumu. Supaya usiamu lanjut di bumi. Dan supaya kamu diberkati Tuhan. Mami, papi, ampuni kamu. Kamu minta ampun sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Supaya Tuhan menurunkan berkat atas kamu. Nasihati. Butuh kesabaran. Dia ulangi lagi kesalahan yang sama. Panggil lagi, nasihati. Itu namanya kesabaran. Jadi harus ada tindakan aktif di dalam kesabaran itu. Amin, ibu-ibu. Alkitab menunjukkan contoh nyata lewat seorang perempuan yang bernama Hana. Mungkin beberapa tahun lalu saya sudah mengotbahkan ini. Tapi karena firman Tuhan itu sangat kaya, maka saya mengambil dalam perspektif yang berbeda. Wah, luar biasa. Saya sendiri diubahkan. Dan saya juga akan berusaha seperti Hana. Waduh, ini hebat sekali Hana. Bayangin ya, saya singkat aja ceritanya. Hana ini merupakan seorang istri dari Elkana. Dia istri pertama. Karena dia tidak punya anak, maka Elkana mengambil seorang istri lagi namanya Penina. Dan Penina ini jahat kelakuannya. Dia selalu menyakiti hati Hana. Dan Hana ini punya luka di dalam hidupnya. Tiap tahun mereka selalu datang ke Silo untuk mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Dan disitulah si Penina selalu menyakiti hati Hana. Dan Hana tiap tahun menangis. Bukan karena suaminya menangis, tapi karena perlakuan dari Penina yang menyakitinya. Kita buka ayat firman Tuhan dari 1 Samuel 1 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Yuk kita baca. Saya baca ya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat 7. Demikian terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Bayangin, dari tahun ke tahun, madunya ini selalu membuat hatinya gusar. Artinya ini tindakan kesengajaan. Benar gak itu? Sengaja nih, membuat Penina hatinya gusar. Dari tahun ke tahun, sengaja nih madunya, buat sakit hati si Hana ini. Nanti alasannya kenapa dia bikin sakit hati anak, saya baca di bawah. Tapi saya baca di perikop ini, ibu-ibu, tidak ada satu kata pun kalimat Hana mengutuki Penina. Saya cari-cari gak ada tuh. Gak ada satu kalimat pun Hana marah dan kecewa sama Penina. Enggak. Saya cuma baca Hana hanya menangis dan dia pedih hatinya. Kemudian dia gak mau makan, diet nih si Hana. Makin cinta tuh Elkana kali ya, karena kurus dia kali. Enggak begitu juga. Justru yang kita yang padat-padat ini disayang suami, ya enggak ibu-ibu? Menghibur diri sendiri, ya kan? Bisakah dia marah dan membalas Penina? Bisa enggak ibu-ibu? Oh, sangat bisa. Karena dia adalah istri pertama, punya power juga. Dan Alkitab mengatakan bahwa Elkana mengasihi Hana. Kata si Elkana waktu Hana menangis, Hana, kenapa kamu menangis Hana?
Gombal banget lu Elkana. Pas saya baca gombal lu gitu ya, nggak boleh, nggak boleh gitu ya. Jadi anak ini dikasihi oleh Elkana. Makanya Penina cemburu. Selalu menyakiti hati Hana tiap tahun. Walaupun dia anaknya banyak loh. Anaknya dibagi juga persembahan demi persembahan. Tapi Penina selalu cemburu, jelas dia sama Hana. Karena dia tahu Elkana mengasihi Hana. Coba kita di posisi Hana. Saya tanya ibu-ibu semua di sini. Sudah punya suami di sini. Kalau kita ada dalam posisi Hana dan Elkana mendatangi suami kita, mendatangi ya amit-amit jangan ya, tolak dalam nama Yesus. Suami kita mendatangi kita dan berkata seperti itu, apa yang kita jawab? Habisin aja tuh si Penina sekalian ya. Bila perlu train aja sekalian. Gak penting banget itu. Gitu ya. Wah pasti kita emosional. Kalau kita mau jawab lembutnya begini, ya gimana ya? Orang sabar itu kan ada batasnya ya Bu ya. Kita ini masih terdiri dari darah dan daging ya Bu ya. Kita ini bukan malaikat ya Bu ya. Kita ini masih ada emosionalnya juga Bu ya. Oke deh, kita ikut perintah Tuhan mengampuni, memaafkan, sabar. Sekali gak apa-apa. 2 kali oke deh. 3 kali udah siap-siap gue gitu ya. 4 kali hajar bleh. Kan begitu. Wanita yang dikasih Tuhan, kalau kita masih hitungan seperti ini, namanya kita belum sabar. Mau tahu nggak caranya mengukur diri kita sabar, udah sabar atau belum? Gimana sih cara mengukur diri kita nih udah sabar apa belum? Caranya gimana? Jika kita udah nggak kesel lagi, jika kita udah gak marah lagi, jika kita udah gak kecewa lagi sama orang yang menyakiti hati kita, orang yang menghina kita, merendahkan kita, memfitnah kita dengan keji, kita udah gak marah lagi, udah gak kesel lagi sama dia. Bahkan ketika dia melakukan kesalahan yang sama, kita melihat dia cuma apa? Tersenyum. Kayak anak kecil ya, ngulang-ngulang terus kesalahan yang sama. Kapan tobatnya? Kita cuma tersenyum aja lihat kelakuan orang itu. Nah disinilah sudah dikatakan kita sudah sabar. Kenapa kita bisa tersenyum? Melihat orang yang menyakiti hatimu, kita bisa tersenyum. Karena di titik ini, kita tidak mengandalkan kekuatan kita lagi. Tapi kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Udah capek ngurusin orang gak berubah-berubah. Akhirnya kita surrender sama Tuhan. Tuhan, udah deh Tuhan, daripada saya jatuh dalam dosa, saya serahkan dia aja ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang urus aja, saya gak bisa punya kemampuan lagi. Titik inilah kita mengandalkan Tuhan. Dulu lihat dia marah, kesal. Tapi sekarang udah gak lagi, senyum. Lihat dia bagaikan anak kecil. Bisa gak dilakukan seperti ini ibu-ibu wise? Amin ya, bisa dong, pasti bisa. Jadi sabar itu, kita bisa menahan diri kita. Kita bisa menahan emosi kita. Walaupun, meskipun kita punya 1000 alasan untuk marah sama dia. Kita punya 1000 alasan untuk kesal sama dia. Tapi kita gak lakukan itu. Itulah yang dikatakan orang sabar. Hana dibuat gusar hatinya sama Penina. Tiap tahun dibuat gusar, dibuat marah. Tetapi dia tetap sabar, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Kadang-kadang dalam hidup kan begitu kan. Ada orang-orang yang sengaja ditempatkan di hidup kita untuk membuat hati kita itu jadi panas. Membuat hati kita jadi gelisah, jadi gusar. Ada nggak? Ada kan, pasti. Cuma nggak mau cerita aja sama saya. Kadang-kadang ada di hidup kita. Orang-orang yang membuat hati kita jadi gelisah. Jadi panas. Jadi kesel. Tetapi, kita belajar hari ini untuk tidak merespon orang itu. Kenapa kita nggak merespon orang itu? Kita diemin aja, kita doain aja. Kenapa? Ketika kita respon, maka dia makin menjadi-jadi.
Ketika kita respon, dia jadi senang. Aku menang nih. Dia udah kesel sama gue. Jadi ketika kita menemui orang-orang seperti ini, ibu-ibu dikasih Tuhan, jangan merespon. Kalau merespon artinya kita kalah. Dia senang. Dia menari-nari di atas penderitaan kita. Jangan kita lakukan ini. Ketika kita nggak merespon, itu artinya kita sudah dewasa rohani. Orang dewasa rohani itu kan bisa mengerti kondisi orang lain. Rohani kita sehat. Kita bisa mengerti orang itu karena rohaninya sedang tidak sehat. Dan rohaninya masih minum susu. Jadi kita yang waras, kita harus ngalah. Jadi poin pertama, silakan diklik. Nah, kesabaran bisa terjadi hanya untuk orang yang sudah dewasa rohani. Yo, hari ini kita introspeksi masing-masing. Udah sabar belum ya? Udah dewasa rohani gak ya? Apakah ketika ada orang yang menyakiti hatiku, aku merespon atau enggak? Atau aku mengerti dia atau enggak? Silakan jawaban di hati masing-masing. Ayat 9 kita baca. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, habis mempersembahkan korban kepada Tuhan, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati yang pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ini yang benar. Hana ini perbuatannya udah benar. Ada pergumulan, ada kekesalan hati, ada luka di dalam hatinya, nangis terseduh-seduh sama Tuhan. Dia bicara banyak sama Tuhan. Dia teriak sama Tuhan. Bahkan ketika suaminya menanyakan, kenapa kamu menangis, Hana? Hana tidak menjawab apa-apa. Hanya menangis. Tapi ketika dia datang di dalam rumah Tuhan, dia bicara sama Tuhan. Ini nih yang benar, ibu-ibu. Ada pergumulan, ada masalah dalam hidup kita yang menganjal hati kita. Yang paling benar, kita datang sama Tuhan. Bicara sama Tuhan. Teriak sama Tuhan. Kadang-kadang kita malah carinya manusia dulu dibandingin cari Tuhan dulu. Emosi kita sedang tinggi, kita telepon. Halo, Ibu Yola. Bisa ketemu sekarang juga, padahal saya lagi mandi loh. Sekarang juga tuh gimana ceritanya? Saya sedang emosi, Bu. Tolong saya, Bu. Telepon. Hari ini atau ke sekretariat gereja biasa Evelyn. Bu Evelyn, saya mau ketemu sama Bu Yola jam 2 hari ini, nggak boleh batal. Lagi keadaan emosi. Padahal nanti 1 jam lagi emosinya sudah reda, dia bisa batalin janjinya sama Bu Yola. Bayangin ibu-ibu. Jadi ketika kita dalam keadaan emosi, cari Tuhan dulu. Ngomong sama Tuhan dulu. Sampai emosi kita reda. Amin. Karena nangis sama manusia itu, nangis sama teman kita itu, belum tentu loh ada jalan keluar. Belum tentu ada jawaban. Belum tentu kamu bisa ditolong juga. Malah jangan-jangan jadi gosip di luar nantinya. Hari ini hubungan kita baik, besok gak baik, jadi gosip deh dulu di luar. Jadi hari ini teriak sama Tuhan. Kita cerita sama teman kita, udah selesai nangis. Kita jadi malu. Ih, ngapain tadi gue ngomong gitu sama dia ya? Malu sendiri. Jadi hari ini, belajar dari Hana. Ketika hatinya terluka, dia kecewa, pedih hatinya. Dia nangis terseduh-seduhnya, datang sama Tuhan. Amin ya ibu. Wah, luar biasa banget, benar Tuhan ya. Kalau kesel, mungkin sama pasangan hidup kita, sama anak kita, sama teman kita. Saya mau nangis sama Tuhan dimanapun. Kamar mandi kayak Tuhan, tapi jangan teriak-teriak ya Bu, ya malu. Nanti didatengin konseling belapasan Bu, di situ kamar mandi.
konten doanya kepada Tuhan gak ada yang negatif. Hebat gak nih perempuan ini? Gak ada loh konten doanya Hana yang negatif. Dia hanya berdoa untuk dirinya sendiri supaya dipulihkan Tuhan, ibu-ibu. Hana gak marah sama Tuhan. Gak mencak-mencak sama Tuhan. Tuhan jahat banget, enggak. Dia tidak mengancam Tuhan. Hebatnya perempuan ini, si Hana ini. Dalam kepedihannya, dalam lukanya, justru dia memberikan sebuah nazar kepada Tuhan. Wah, hebat banget nih ibu-ibu. Dia memberikan janji kepada Tuhan. Tuhan, jadi dia bergumul dengan diri dia sendiri. Enggak bawa-bawa orang lain. Tolong Tuhan, pulihkan hati. Enggak. Coba ibu-ibu baca di rumah. Kalau Tuhan jawab doa saya diberi anak, maka anak ini akan dipersembahkan menjadi hamba Tuhan. Wah, hebat ya. Jadi orang yang sabar itu, dia bisa menjaga hatinya untuk bisa tetap tenang. Amin. Mau tetap tenang kita, kasih tepuk tangan dulu lah. Jangan tegang-tegang amat ini hari ini ya. Tapi jangan salah menyalahartikan ya. Jangan sampai kita menyalahartikan arti kesabaran. Wah, ini udah gak benar nih. Sabar itu bukan menunggu waktu kehancuran orang yang menyakiti kita. Bukan. Wah, saya sabar nih Bu. Saya emang gak apa-apa sabar setahun, 2 tahun, 3 tahun gak apa-apa saya sabar. Tapi endingnya saya akan melihat kejatuhan dari lawan saya. Waduh, ini sabar apa dendam kesumet? Gak apa-apa saya sabar Bu. Sambil menunggu sabarnya kamu dengan keadaan dendam, apakah membuat damai sejahtera? Yang ada membuat kita sakit. Membuat kita terluka sendiri. Jadi toksik nanti kita di tengah-tengah pergaulan kita. Karena hatinya gak beres. Jadi hari ini sabar itu bukan menunggu nanti waktunya Tuhan membalas lawan kita yang jahatin kita. Enggak. Jangan bawa-bawa ayat Alkitab deh. Jangan pakai ayat firman Tuhan deh. Untuk membela diri kita sendiri. Jangan membawa-bawa Alkitab untuk konten doa yang negatif. Tuhan ketawa nanti lihat kita. Tuhan. Tuhan, firman Tuhan katakan. Apa yang ditabur pasti dituai. Dia sudah jahat sama saya Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti adil. Tuhan akan memberikan tuaian yang dahsyat bagi dia. Saya akan melihat lawan saya tergelincir di bawah kaki saya. Wah, hebat banget saudara. Tuhan ketawa lihat kita doanya begitu. Kok doanya bisa begitu ya anak saya? Ini ajaran dari mana nih? Yang pasti bukan ajaran dari PF Church, ya kan? Bukan. Ini nggak tahu ajaran dari mana. Tuhan ketawa lah lihat kita doanya seperti itu, ibu-ibu. Doa seperti ini yang kontennya negatif, pasti nggak akan di-approve sama Tuhan. Percaya sama saya. Nggak akan di-approve sama Tuhan. Doa yang benar tuh apa sih? Doakan agar orang itu berubah. Doakan agar orang itu bertobat, dipulihkan Tuhan. Jadi hari ini jangan pernah menganggap Tuhan itu algojo kita. Jangan pernah menganggap Tuhan itu suruhan kita yang mau membalaskan dendam kita. Oh, tidak seperti itu. Jangan melibatkan Tuhan untuk dendam kita dan kejahatan kita. Gak ada yang bisa nasihatin Tuhan. Dia sudah adil, dia sudah hebat, dia sudah luar biasa. Yang Tuhan ajarkan, ambil bagianmu hari ini. Ampuni dia dan doakan dia. Jadi kita doanya gini, Tuhan, turunkan belas kasihan-mu bagi orang ini. Kalau Tuhan sayang sama dia, pasti Tuhan tidak pernah membiarkan dia berkali-kali untuk melakukan kejahatan. Tuhan pasti mengasihi orang ini dan buat dia bertobat. Gitu doanya ibu-ibu. Amin. Berat juga nih pagi-pagi habis hujan ya. Berat juga nih gue gitu ya. Jadi orang yang sabar itu akan terlihat ketika dia ada masalah. Kelihatan tuh karakternya, dia orang yang sabar atau enggak. Ketika ada orang yang merendahkan dia, ketika ada orang yang ngatain, mengecewakan dia, kelihatan tuh karakternya, dia sabar atau enggak. Dia arogansi atau enggak, dia emosional atau enggak. Kelihatan dia sabar apa enggak. Karena orang sabar itu ketika mendengar
berita-berita yang negatif tentang dirinya, ya negatif kan banyak kita diomongin gitu ya, kita difitnah. Ketika dia mendengar berita yang negatif tentang dirinya, orang yang sabar itu tidak reaktif, tidak responsif, tapi dia tetap tenang. Walaupun ketika mendengar berita itu sakit sih hati, benar ibu, kecewa sih, kok dia jadi begitu sih, agak marah sih, bisa ya gue udah baik sama dia bisa begitu, ada kita begitu, tapi kita nggak merespon, kita tetap pasif, karena kita tahu Tuhan yang urus dia. Amin. Orang yang sabar pasti akan dibela Tuhan. Orang yang sabar pasti akan Tuhan berikan kemenangan. Amsal 16 ayat 32 mengatakan apa? Orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Hebat kan? Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi poin kedua, orang yang sabar itu tetap menjaga hatinya. Ia tetap mengharapkan sesuatu yang baik dan tidak pernah mengharapkan hal yang negatif. Ada amin? Kita kasih tepuk tangan dulu lah ibu-ibu. Yuk kita lanjut baca ayat yang ke-11. Kemudian bernazarlah ia, Hana bernazar nih kepada Tuhan. Katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saya mau bertanya kepada semua wanita wise tempat ini. Kalau kita berdoa, doa kita belum dijawab sama Tuhan, apa yang kita perbuat untuk Tuhan hari ini? Diam, pasif, nggak melakukan apa-apa, atau gimana? Kita lihat Hana yuk. Hana dalam penantian doanya, walaupun dia disakiti oleh madunya, dibuat gusar, dibuat gelisah, tetapi dia tetap melakukan yang terbaik, membawa korban kepada Tuhan setiap tahun ke rumah Tuhan. Gak peduli dia. Dia tetap melakukan yang terbaik. Bahkan ia bernazar kepada Tuhan. Hari ini, ketika kita punya pokok doa kepada Tuhan, kita sedang menanti jawaban doa yang dari Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan diam dalam penantian itu. Jangan gak berbuat apa-apa dalam penantian itu. Kita harus tetap ada tindakan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Contohnya gimana, Bu? Misalnya, mungkin di antara kita sedang berdoa untuk pasangan hidup kita, suami atau istri yang belum kenal Tuhan. Datang ke gereja nggak mau, berdoa nggak mau, baca Alkitab nggak mau. Kita berdoa, tetapi jangan hanya berdoa, tetap ada tindakan di dalamnya. Tetap dong ajak pasangan kita itu untuk berdoa juga. Yuk berdoa yuk Pak. Walaupun dia diam, lu aja yang berdoa, gak apa-apa, gak usah tersinggung. Besok kita lakukan itu lagi. Kita mau beribadah ke gereja, Pak, aku mau beribadah loh, yuk ikut yuk, datang ke gereja yuk. Kamu aja, gak usah ngajak-ngajak orang, dijutekin kita. Gak apa-apa, gak usah tersinggung. Yang penting kita sudah mengajak dia, ada tindakan. Lagi di jalan, setelin lagu rohani, kan begitu. Walaupun tiba-tiba dimatiin, di-off-in. Kaget kita. Gak usah tersinggung, gak usah marah. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik. Lagi ngobrol di coffee shop, santai-santai, ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Walaupun seolah-olah dia menutup telinganya. Tapi kita sudah melakukan bagian kita. Jadi hari ini, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita itu kalau mau melihat perubahan dari diri seseorang yang kita doakan, kita nggak boleh pesimis. Kita harus punya iman yang besar, kita punya rasa optimis, dan kita ada tindakan di dalamnya. Ada amin? Dan pasti Tuhan buka jalan. Mau melihat orang berubah, kita harus sabar. Menanti doa Tuhan bukan berarti kita pasif, tapi kita juga harus aktif. Ada tindakan di dalamnya. Sampai kapan? Sampai Tuhan menjawab doamu. Amin.
Amin, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tapi ingat ya, Sarah lagi. Hana kan bernazar pada Tuhan. Dia menempati nazarnya. Jangan sekali-kali nazar sama Tuhan kalau kita nggak bisa menepatinya. Kalau nggak bisa menepati, mendingan gak usah nazar. Tapi kalau kau bernazar, tepati nazar kita kepada Tuhan. Ada amin ibu-ibu? Saya nggak baca ayat selanjutnya ini. Imam Eli melihat Hana berdoa nih. Dipikir dia mabuk. Komat kamit mulutnya. Imam Eli tegur dia. Tapi Hana nggak tersinggung tuh dibilang mabuk. Lalu Imam Eli mendoakan di ayat 18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Kalau kita sudah berdoa sama Tuhan, kita sudah menyampaikan segala keluh kesah kita kepada Tuhan, isi hati kita sama Tuhan. Kita harus punya iman percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan buka jalan. Amin ibu-ibu. Jadi jangan menunjukkan muka kita muram. Ketika kita bergumul, jangan menunjukkan kepada dunia bahwa kita sedang susah. Jangan. Kan kita sudah sampaikan doa kita sama Tuhan. Kita percaya. Maka dalam penantian dengan iman yang besar itu harus bersukacita. Jangan semua orang mau tahu, oh dia lagi susah. Kasihan. Jangan mau dibelas kasihanin sama orang. Biarlah Tuhan saja yang memberikan belas kasihannya bagi kita. Amin ibu-ibu. Ayat 19 kita baca. Keesokan harinya bangunlah itu pagi-pagi, ini yang terakhir ya. Lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Jadi mereka bangun pagi-pagi dan sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Luar biasa kan? Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Wanita yang dikasih Tuhan, kita melihat dari contoh Hana. Kesabaran itu pasti ujungnya kemenangan. Kesabaran itu pasti membuahkan hasil yang baik. Jadi hari ini, jangan gegabah dalam segala hal. Tetap tenang dalam keputusanmu. Bicara sama Tuhan. Supaya emosi mereda. Karena Tuhan memberikan kekuatan di saat engkau menangis sama Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Karena tidak sabar pasti kita akan mengalami yang namanya kekalahan. Dan Tuhan memberikan kemenangan bagi orang yang sabar. Contohnya siapa? Hana. Ketidaksabaran ujungnya pasti berantakan. Contohnya siapa? Sarah. Berantakan kan akhirnya ada saudara sepupu kita kan begitu. Walaupun Tuhan tetap menempatkan janjinya kepada Abraham. Ini dia. Ketidaksabaran ujungnya pasti berantakan. Jadi poin yang 4 saya baca. Kita baca sama-sama ya ibu-ibu, poin yang 4. 1, 2, 3 iya. Kesabaran dan penantian kepada Tuhan pasti membuahkan hasil. Karena Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Setelah ini sudah selesai. Saya akan menayangkan sebuah video. Pasti ibu-ibu semua, apalagi pencinta binatang seperti saya, pasti mengikuti video ini. Seorang monyet kecil. Wah, saya menarik banget di monyet kecil di Jepang ini. Ya, lahir ditolak ibunya di musim panas. Jangan kita, biasa kan ibu-ibu langsung ngejudge ya. Ini nih ibunya jahat banget, penjahat ibu apa gitu ya. Tapi setelah saya membaca nggak seperti itu. Jadi ibu-ibu ngejudge. Jadi lagi lahir di musim panas. Saya dengar dari teman saya, nih Mamanya Rezo ada di sini. Kalau musim panas gila kan Bu di Jepang. Katanya teman saya ini anaknya tante, kalau di Jepang itu kalau panas, kita nyeplok telur aja di mobil tante mateng. Ini seorang monyet bulunya lebat, lahiran di musim panas. Mungkin dia sendiri sedang berjuang dengan dirinya sendiri untuk memulihkan keadaannya. Mungkin kalau manusia baby blues kali ya gitu ya. Baby blues nih, monyet kena baby blues kali. Jadi akhirnya dia nggak mau mengurus anaknya, dan anak ini dipelihara oleh pihak dari kebun binatang itu, saudara. Nah, dia besar bersama penjaga kebun binatang, diberikan boneka pengganti ibu, tuh boneka IKEA tuh ya.
usia 6 bulan, ini kan udah ngerti, udah bisa loncat-loncat. Dia harus diajarkan bersosialisasi dengan monyet yang lain. Yuk kita lihat yuk. Sedih ya lihat ini. Tiap hari saya bisa lihat ini loh berkali-kali. Karena saya senang hewan. Next video nah. Tuh, dia selalu dekat sama ini penjaganya, Ibu. Ditolak. Diterima. Ada lagi nak? Dibully. Ditolak ya kan. Sedih lihatnya ya. Udah selesai. Endingnya dia diterima. Saya baca komenan ibu-ibu semua. Oh masih ada ya. Tuh dia main sama teman-temannya. Lucu ya. Udah nah oke. Saya ngelihat komenan di ibu-ibu ini nyalain kebun binatang kan. Kebun binatang nggak bener nih. Nggak punya belas kasihan nih. Bahkan ada yang mau beli monyet ini dengan harga berapa M gitu. Dalam hati kasih aja duitnya ya ke yayasan misi ya Bu ya. Jadi ibu-ibu itu cepat emosi, nggak punya kesabaran. Bayangin ibu-ibu, ini monyet kan nakal, kita nggak bersama-sama dia tiap hari. Kalau sampai pihak kebun binatang dengerin netizen, kita ini para wanita gitu ya, yang harus diambil lagi tuh monyet, apa jadinya nih namanya punch ini? Dia nggak bisa bersosialisasi dengan orang teman-teman sejenisnya. Nanti makin dewasa dia ditaruh di situ, makin besar buliannya. Jadi dia dibully, itu proses. Namanya penerimaan. Makanya butuh yang namanya kesabaran. Coba bayangin pihak kebun binatang kalau ngikutin semua netizen dengan tidak sabar. Monyet ini lebih menyedihkan lagi ujungnya. Dia nggak bisa kenal sama temannya. Dia nggak punya lingkungan yang sesungguhnya. Bahkan nanti kelak dia dewasa nggak punya pasangan, bingung, karena gaulnya sama manusia. Dan hidupnya pasti menderita, sendirian, lonely dia. Tapi karena butuh kesabaran dalam proses ini, dia tetap ditinggalkan di dalam lingkungan komunitasnya. Dan akhirnya ujungnya apa? Kemenangan. Diterima, acceptable. Sudah punya ibu pengasuh. Dan monyet ini enjoy akhirnya. Kadang-kadang ketidaksabaran kita akan menghancurkan seseorang. Tapi kalau kita sabar, pasti membuahkan kemenangan. Amin. Hari ini mau sabar? Sekali lagi dong, lihat kanan kiri bilang, udah sabar ya hari ini ya. Sabar, mau menang sabar ya. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sabar. Aduh, tiap hari harus sabar. Kita mau naikkan pujian ini yuk. Apabila ia jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Refnya aja kita naikkan. Apabila ia jatuh, tidak akan tergeletak. Amin, amin. Karena tangannya menopangku, ku kan menang bersama dia, takkan terkalahkan di setiap musim. Wanita wes saja katakan, apabila ia jatuh tidak akan tergeletak. Apabila ia jatuh, tidak akan tergeletak.
Yes Lord, haleluya. Karena tangannya menopangku, ku kan menang bersama Dia, takkan terkalahkan. Di setiap biar musik mengalunkan dengan lembut. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini pasti kita sedang mengalami yang namanya ujian kesabaran. Tiap hari kita akan diuji sama suami, sama anak, sama rekan kerja, sama rekan bisnis, sama sahabat kita, mantu, sama mertua, sama cucu mungkin. Kita sedang diuji yang namanya kesabaran. Hari ini jawabannya ada di tangan kita masing-masing. Kita mau jadi orang yang menang, apa kita mau jadi orang yang kalah? Kalau kita mau jadi orang yang menang, lihat contoh Hana. Dia tidak merespon ketika Penina menyakiti hatinya. Dia tidak merespon ketika suaminya membujuknya. Karena Hana tahu, ibu-ibu, Tuhan yang sanggup menolongnya. Hari ini jangan berharap sama siapa-siapa. Jangan berharap sama siapapun. Hari ini punya komitmen. Aku mau berharap sama Tuhan. Karena Tuhan pasti menolong dan memberikan kemenangan. Asal hari ini aku mau sabar Tuhan. Aku gak gegabah. Aku gak mau merespon segala yang negatif. Tapi aku mau merespon sesuatu yang positif. Yakin dan percaya Tuhan pasti akan membela engkau, ibu-ibu. Saya wanita, semua kita wanita di tempat ini. Seringkali memang wanita itu emosinya tidak terkontrol. Sedih berlebihan, berpikiran yang negatif berlebihan. Hari ini kita membaca firman Tuhan lewat Hana. Tidak ada satupun pikiran Hana yang negatif terhadap Penina. Bahkan Hana tidak marah dan kecewa sama Tuhan. Di dalam lukanya, di dalam kepedihannya, dia nangisnya terseduh-seduh sama Tuhan. Tuhan yang sanggup mendengar dia. Dan ujungnya apa? Hana diingat oleh Tuhan doanya. Dan Tuhan memberikan dia keturunan. Tuhan memberikan dia kemenangan. Yuk kita berdoa hari ini sungguh-sungguh. Pribadi lepas pribadi doa sama Tuhan. Kita ini komunitas wanita. Ngomong sama Tuhan di tempat ini. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Aku yakin bahwa Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan di saat kami punya yang namanya kesabaran. Kami mau menjadi orang yang punya dewasa rohani, bukan anak-anak lagi. Kami mau punya rohani kami ini sehat, Tuhan, bukan orang yang sakit. Dan kami mau melakukan kesabaran itu. Di dalam kesabaran akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan akan menghasilkan pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Hari ini saya mau berdoa untuk ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan, Engkau melihat setiap pergumulan mereka, apa yang mereka rasakan, permasalahan mereka Tuhan. Hamba tidak tahu, tapi Tuhan yang tahu. Hari ini hambanya berdoa, biarlah ibu-ibu yang dikasih Tuhan dikuatkan imannya kepada Tuhan. Diberikan hati yang sabar, kedewasaan rohani, mau diproses Tuhan. Dan ujungnya pasti Tuhan akan berikan kemenangan. Tuhan pasti akan ubahkan setiap orang yang kami doakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Firman ini selesai berbicara bagi setiap kami. Tapi kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kami untuk mengingatkan kami. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. God bless you. Silakan duduk kembali. Saya percaya kita semua di tempat ini diberkati, amin, ibu-ibu. Jadi